Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita teman-teman, kita jadikan renungan, kita jadikan motivasi, amalan penghapus dosa berikut ini untuk kita perbaikan diri ke depannya. Mari kita saling berbagi tahu untuk kita jadikan semangat menjalankan perjalanan kehidupan yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan penghapus dosa yang pertama, berwudu. Jika seseorang menyempurnakan wudunya, kemudian berangkat ke masjid dengan niatan hanya untuk sholat, maka tidaklah ia melangkahkan kakinya satu langkah, kecuali Allah akan angkat satu derajatnya dan hapus satu dosanya. Yang kedua, menyempurnakan wudu dan berjalan ke masjid. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau berkata, menyempurnakan wudhu ketika cuaca sangat dingin, memperbanyak langkah menuju masjid, dan menunggu waktu sholat kedua setelah selesai melaksanakan sholat pertama. Inilah yang dinamakan ribat. Amalan yang ketiga, puasa hari Arafah dan hari Asyura. Saya berharap kepada Allah agar puasa hari Arafah dapat menghapus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Saya juga berharap kepada Allah agar puasa hari Asyura dapat menghapus dosa setahun yang telah lalu. Amalan yang keempat, haji yang mabrur. Barang siapa yang berhaji dengan tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka ia akan kembali suci seperti hari di saat ibunya melahirkan. Tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Amalan yang kelima, sholat malam di bulan Ramadan. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Amalan yang keenam, melakukan kebaikan setelah berbuat dosa. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan etika yang mulia. Amalan yang ketujuh, memaafkan hutang orang yang sulit membayarnya. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Amalan yang ke-8, memberi salam dan berkata baik. Salah satu yang pasti mendatangkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan ucapan yang santun. Amalan yang ke-9, sabar atas musibah yang menimpa. Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila aku menguji seseorang hambaku yang mukmin, lalu ia memujiku atas pujian yang aku timpahkan kepadanya, maka ia bangkit dari tempat tidurnya
bersih dari dosa seperti hari ibunya melahirkannya. Amalan yang ke-10, menjaga sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan puasa Ramadan. Sholat wajib yang satu ke sholat wajib yang setelahnya, Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, dan Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya adalah penghapus bagi dosa-dosa yang ada di antara keduanya selama dosa besar dijauhi. Amalan yang ke-11, melaksanakan sholat wajib. Bagaimana pendapat kalian? Seandainya di depan pintu rumah kalian ada sungai yang dapat kalian gunakan untuk mandi setiap hari 5 kali, apakah akan ada kotoran badan yang tersisa? Para sahabat menjawab, kotorannya tidak akan tersisa sedikit pun. Nabi bersabda, seperti inilah pemisah sholat 5 waktu. Allah jadikan sebagai pencuci bagi dosa-dosa. Amalan ke-12, mengumandangkan azan. Seorang muadzin diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya. Amalan ke-13, memperbanyak sujud. Hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kamu sekali sujud kepada Allah kecuali Allah mengangkatmu 1 derajat dan menghapus darimu 1 kesalahan. Amalan ke-14, sholat malam. Hendaklah kalian sholat malam, karena ia adalah adat orang yang soleh sebelum kalian, dan amalan yang mendekatkan diri kepada Rob kalian, serta penghapus kesalahan dan mencegah dosa-dosa. Amalan ke-15, mengiringi haji dengan umroh. Iringi antara haji dan umroh, karena mengiringi antara keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana api dapat menghilangkan karat besi. Amalan ke-16, berjihad di jalan Allah. Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Amalan ke-17, menerima hukum had. Barang siapa melanggar larangan Allah, kemudian ditegakkan hukum had kepadanya, maka dosa pelanggarannya akan dihapus. Dan amalan yang ke-18, bersedekah. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang yang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian teman-teman, beberapa amalan-amalan penghapus dosa. Semoga menjadi renungan kita apa-apa yang pernah kita jalankan untuk introspeksi diri, motivasi diri, perbaikan diri ke depannya. Semoga kita semua dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.